Ya, shalom saudara, puji Tuhan. Kita kembali bertemu dalam program yang saya sebut program New Day. New Day, saya rindu supaya setiap hari saudara, daripada saudara galau di rumah, daripada saudara mungkin nonton hal-hal yang tidak membangun saudara, apalagi saudara kita lihat situasinya Jogja, khususnya kami yang di Jogja hari ini diperpanjang sampai tanggal 31 Juli. Tapi saya percaya itu tidak membuat kita cemas, tapi kita terus bergairah. Nah saudara, di musim pandemi ini saya berdoa supaya kita mengalami breakthrough atau terobosan dari Tuhan. Nah malam hari ini saya akan bahas satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Tawarik. Kitab 1 Tawarik pasal yang ke-14. 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-11 saudara. Nah malam ini saya akan bacakan buat saudara. Saudara bisa menyimak. Saya bisa ulang. 1 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu majulah ia ke Baal Prasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraan seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Prasim. Wow, ini luar biasa saudara. Kalau kita perhatikan Daud di mana hari itu sedang melawan orang Filistin saudara. Dan firman Tuhan berkata Tuhan membuat terobosan. Saya berdoa saudara, hari-hari ini pasti setiap kita butuh terobosan, bukan? Saudara, khususnya engkau yang berbisnis butuh terobosan. Saudara yang mungkin kuliah, Anda butuh terobosan. Saudara yang bekerja, Anda butuh terobosan. Bahkan sebagai hamba Tuhan, tentunya di masa pandemi ini, saudara kita butuh terobosan. Setiap kita pasti rindu untuk melihat terobosan. Saudara, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, saya beri nama, tema kita malam ini adalah breakthrough atau terobosan. Oleh karena itu saudara, Daud pada waktu itu dia sedang berhadapan dengan musuhnya, yaitu orang Filistin. Dan hari itu firman Tuhan berkata, Tuhan memukul kalah mereka. Tuhan menerobos mereka seperti air yang menerobos. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita sering mendengar berita di media, khususnya saudara, bukan diskriminasi kota ya, tapi sering terjadi banjir di Jakarta saudara. Wow, ada bendungan yang besar pecah dan semua terendam. Nah saudara, ada terobosan. Nah saudara, pada sore menjelang malam hari ini ada 3 hal saudara saya mau bagikan bagaimana kita mengalami terobosan di masa pandemi ini. Yang pertama saudara, ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata demikian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Saudara, garis bawah kata lalu majulah ia menghadapi mereka. Nah saudara, hal yang pertama, bagaimana kita mau mengalami breakthrough atau terobosan di masa pandemi ini. Yang pertama, kita harus berani melangkah saudara. Apapun yang terjadi. Saudara, hari itu Daud ada musuh. Musuh waktu itu iri dengan dia. Kenapa? Karena mereka mendengar Daud diurapi Tuhan, Daud dipenuhi Tuhan, Daud dipakai oleh Tuhan, Daud mengalami terobosan dari Tuhan. Maka hari itu orang Filistin iri dengan Daud. Alkitab berkata maju mereka untuk memerangi Daud, mau mengalahkan Daud. Tetapi firman Tuhan berkata, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lebih dulu. Saudara, orang yang diurapi Tuhan pasti dia punya yang namanya kepekaan. Orang yang diurapi Tuhan pasti dia punya sensitivitas. Saudara, dia merasa peka dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti beritahukan dia rahasia apa yang terjadi. Oleh karena itu saudara, yang pertama yang membuat dia berani karena dia mendengar dari Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan pasti dia selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Makanya Tuhan berikan dia keberanian. Saudara, di masa pandemi ini butuh keberanian
untuk kita melangkah. Amin. Saudara, besok Resto de Monaco akan buka. Ini di masa pandemi, saudara. Ini sesuatu, besok pagi saya akan live di sana. Saudara yang bisa ikutin, besok jam 9 pagi saya sudah ada di sana, saudara. Bahkan kalau bisa lebih pagi supaya saudara tetap mantap. Kita harus berani melangkah. Orang mau melihat terobosan besar, harus berani, saudara. Nggak bisa kita diam. Oh, di masa pandemi terus kita tidur-tidur di rumah. Saudara, bagaimana saudara bisa lihat saudara diberkati? Kalau saya tidak berani datang untuk live, untuk memberkati saudara, saya tidak berani menyampaikan firman Tuhan. Saudara harus butuh keberanian. Hari-hari ini makanya saudara, kita minta Tuhan berikan kita untuk roh kekuatan, roh keberanian, supaya apa? Kita berani menghadapi musuh. Saya berdoa COVID-19 ini bukan menjadi ketakutan buat kita, saudara, tapi saya percaya ini kesempatan supaya kita melangkah di dalam Tuhan. Ini kesempatan untuk kita melihat mujizat. Ini kesempatan untuk kita berani kreatif, saudara. Hari-hari ini, saudara, ada statement saya berkata begini: orang malas selalu cari alasan, tapi orang rajin selalu cari jalan. Saya ulang, orang rajin selalu cari jalan, orang malas selalu cari alasan. Hanya orang malas yang tidak akan lihat terobosan, tapi orang rajin dia akan lihat terobosan. Saudara, saya kurang lebih sudah 3 bulan live, saudara. Saya bukan butuh followers, tapi saya butuh saudara diberkati Tuhan. Amin. Saudara, karena maaf, hari ini banyak orang hidup dari followers. Gak apa-apa sih, itu pencarian. Sekarang kan YouTubers dan segala macam itu kan pekerjaan. Tapi saya mau beritahu saudara, waktu saudara hidup terus menyenangkan Tuhan, saudara berjalan, saudara diurapi oleh Tuhan, saya percaya saudara, dengar baik-baik, ada roh keberanian yang Tuhan akan berikan. Justru di situasi sulit, saudara akan tampil, saudara, sebagai pemenang. Justru dalam situasi tekanan, saudara, orang-orang yang berani, orang yang memiliki roh keberanian, Tuhan akan berikan solusi, Tuhan akan berikan jalan keluar. Saudara, kadang-kadang orang akan melihat, aduh, di masa sulit begini gimana ya buka usaha? Oh, di mana ya bekerja? Belum apa-apa kita sudah takut. Tapi seorang pemenang, saudara, dia akan melangkah walaupun dia melihat faktanya itu tidak memungkinkan. Saudara, kita pernah belajar ya, Thomas Alva Edison, dia punya kegagalan ada ribuan kali. Tapi yang membuat dia bertahan, karena dia punya visi untuk bisa jadi berkat, jadi terang. Orang hari ini bisa menikmati lampu. Dia tidak tahu ada beberapa kegagalan yang pernah dialami oleh Thomas Alva Edison. Butuh orang yang punya mental berani, saudara. Berani itu butuh namanya mental, saudara. Saudara, orang kalau berkelahi, kalau ada orang yang maju pukul lebih dulu, saudara, yang lawannya pasti sudah kalah. Tapi kalau lawannya cuma bertahan, dia mau cari peluang. Kadang-kadang peluang belum datang, musuh sudah hajar lebih dulu. Makanya kita belajar dari Daud. Daud tadinya dia mau diserang. Dia tadi posisinya mau diserang, saudara. Tapi apa? Dia menyerang balik. Wow. Orang yang punya mental berani, saudara, dia akan balik menyerang. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberitahukan dia. Dia berjalan dengan Tuhan. Dia ada dalam anugerah Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan. Saya berdoa malam ini, saudara, mungkin Anda butuh terobosan. Terobosan dalam keuangan, terobosan dalam pekerjaan, terobosan dalam studi, terobosan dalam bisnis, terobosan dalam keluarga, terobosan dalam berbagai hal pelayanan saudara. Saudara butuh mental untuk berani menghadapi tantangan, berani menghadapi fakta. Faktanya memang situasinya ini lagi COVID. Tapi saya percaya orang yang punya mental pejuang, dia akan berani maju. Dia tidak lihat fakta, dia tidak lihat kenyataan, tapi dia terus berjalan. Dia fokus ke depan, dia terus berjalan. Saya percaya, makanya kenapa Tuhan buat terobosan buat Daud. Karena Daud punya mental berani. Kenapa? Dia di padang gurun, dia sudah terlatih. Dia menghadapi singa, dia menghadapi beruang, dia menghadapi harimau. Dia sudah pernah terlatih di sana, saudara. Walaupun dia tidak pernah terlatih untuk berperang, tapi mentalnya minimal terlatih, saudara. Hari-hari ini saudara mau lihat breakthrough, saudara butuh namanya
keberanian untuk melangkah. Saudara, Laut Tebraun tidak pernah akan terbelah kalau waktu itu Musa tidak mengulurkan tongkat itu untuk memukulnya. Laut Tebraun itu tidak bisa diseberangi oleh orang Israel kalau hari itu orang Israel tetap ada di padang gurun, tidak berani melangkahkan kakinya masuk karena faktanya itu laut, saudara. Laut bisa tiba-tiba terbelah. Kalau mereka tidak berani untuk melangkah, mereka tidak akan melewati namanya Laut Tebraun. Saudara butuh keberanian untuk melangkah. Justru dalam situasi sulit ini, sebagai hamba Tuhan saya mau beritahu buat saudara, apapun keadaan saudara. Mungkin saudara pesimis, saudara berkata pendeta ngomong, tapi saya ngalami. Saudara, saya juga ngalami demikian. Di masa sulit saudara, saya buka kelas online. Bahkan tadinya saya berpikir, waduh anak misi ini angkatan ketiga belum ada. Tapi puji Tuhan belum apa-apa saudara. Sudah 15 orang yang daftar. Malah saya lagi kewalahan. Mau simpan di mana, mau taruh di mana, mau lakukan seperti. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang berikan visi ini, Tuhan akan bertanggung jawab untuk menyertainya sampai mentuntaskannya. Yang kedua saudara, yang kedua yang menarik di sini, bagaimana kita mengalami breakthrough dalam situasi pandemi ini. Yang kedua, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kuserahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Saudara, yang kedua yang menarik di sini, bagaimana saudara mau mengalami breakthrough di masa pandemi yang kedua? Saudara berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saudara, Daud, saudara, dia kenapa berani? Karena Daud punya kebergantungan sama Tuhan. Daud sedikit-sedikit Tuhan. Makanya saudara, kalau baca Mazmur saudara, dia lihat gunung, dia bisa bikin Mazmur. Dia lihat sungai, dia buat Mazmur. Dia lihat pantai, dia buat Mazmur. Dia lihat pohon, dia buat Mazmur. Dia lihat batu, dia buat Mazmur. Tuhanlah gunung batuku, kota benteng dan sebagainya. Saudara, yang kedua, saudara mau lihat breakthrough, saudara harus dituntun oleh Tuhan. Nah saudara, orang yang mau dituntun oleh Tuhan, dia harus memiliki karakter kerendahan hati. Wow. Saudara, karena tidak semua orang mau dituntun oleh Tuhan. Kalau orang itu sombong, saudara, arogan, siapa yang mau dituntun? Orang dituntun itu mau dengar-dengaran. Saudara, Daud bertanya, walaupun tadi kalau kita baca ayat sebelumnya, maka majulah Daud menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, maka bertanya Daud. Daud tadi sudah berani maju. Daud ini tidak berani konyol, saudara. Tapi dia selalu berjalan dalam tuntunan. Dia selalu dipimpin oleh Roh Tuhan. Makanya dia bertanya, Tuhan, apakah saya maju? Tuhan berkata, majulah. Tapi kalau saudara lihat ayat yang ke-14, maka bertanya lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, jangan maju, ini dia. Saudara, orang yang punya mental berani, tapi dia punya mental kerendahan hati. Saudara, hari-hari ini, kalau saudara mau lihat terobosan dalam bisnis, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pelayan, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aspek, saudara harus mau dituntun oleh Tuhan. Orang yang dituntun oleh Tuhan harus butuh namanya kerendahan hati. Yang kedua, butuh yang namanya ketulusan, kemurnian. Saudara, kalau kita nggak murni, punya motivasi yang lain. Saudara lihat, tadi pertama waktu Daud tanya, Tuhan bilang, ayo maju. Pertanyaan yang kedua, Tuhan bilang jangan. Daud ini punya mental yang luar biasa. Kenapa? Karena apa? Dia mau dituntun, dia mau diarahkan, saudara. Hari-hari ini kita mau dituntun dengan apa? Firman Tuhan. Makanya saudara, kenapa tiap malam, saudara, mulai besok pagi, kenapa saya harus sampaikan firman buat saudara? Supaya apa? Saudara dituntun oleh Tuhan. Untuk apa? Mengalami terobosan, mengalami breakthrough, mengalami pemulihan. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berdoa saudara, untuk kita mengalami yang namanya terobosan, kita butuh namanya kerendahan hati. Kita butuh yang namanya ketulusan, kemurnian.
Sehingga saudara, saya percaya kita mau dituntun oleh Tuhan. Kita mau diarahkan oleh Tuhan. Daud tidak berkata begini, saya tadi sudah menang. Saya kan pengalaman saya kan menang. Saya tiap kali, saudara tahu, sepanjang tokoh dalam Alkitab yang setiap kali perang tidak pernah kalah, hanya Daud. Daud selalu menang terus. Apa rahasia kenapa Daud menang terus? Daud mengalami breakthrough karena Daud punya ketergantungan kepada Allah. Daud selalu mau minta dipimpin oleh Allah. Saudara, ini yang luar biasa. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-14 dan 15. Mulai dari 13. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanya lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, jangan maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita mengalami breakthrough di masa pandemi? Yang pertama, saudara, kita harus berani melangkah. Yang kedua, kita mau dituntun oleh Tuhan, kita mau diarahkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau berjalan dalam ketaatan. Wow. Saya selalu berkata begini, jangan mengerti dulu baru taat, tapi taat dulu baru mengerti. Saya ulang, jangan mengerti dulu baru taat, tapi taat dulu baru mengerti. Saudara, artinya apa? Kadang-kadang kita melakukan sesuatu, kita disuruh untuk melakukan sesuatu, kita tanya detail kan, apa yang saya harus lakukan? Tapi lakukan dulu. Jangan sampai saudara mengerti. Contoh yang paling simpel. Saudara, waktu saya mulai live 3 bulan yang lalu, saya cuma taat aja lakukan itu. Tapi puji Tuhan, hari ini ada ribuan orang diberkati Tuhan. Kalau hari itu saya tidak punya ketaatan, tidak punya keberanian untuk melangkah, tidak punya hidup dalam tuntunan Tuhan, hari ini saya juga mungkin tidak bisa menikmati fasilitas di Hotel Sofia, bahkan besok ada di Resto de Monaco. Itu kesaksian saya, saudara. Sehingga saudara bisa jadi berkat kan bagi banyak orang. Sampai di luar negeri ada yang sedang menyimak ini. Saya tidak peduli berapa Anda yang menonton, karena fokus saya bukan berapa banyak anak menonton, tapi berapa banyak Anda mengalami kasih Tuhan. Sehingga apa? Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudara, Daud, saudara, dia tidak pernah bayangkan dia mengalami kemenangan. Kenapa? Kalau dia mengalami kemenangan, dia nggak mungkin tanya sama Tuhan. Walaupun dia sudah punya pengalaman, dia sering menang, saudara. Inilah mentalnya beda dari Daud. Walaupun dia sudah menang, kadang-kadang kita baru diberkati sedikit, kita merasa sudah hebat, akhirnya kita lupakan sama Tuhan. Kita buat sesuatu nggak tanya sama Tuhan kan. Tapi Daud ini tiap hari, walaupun kemarin dia baru menang, saudara, harusnya saya jalan aja tanpa Tuhan pun saya bisa. Tapi Daud tidak punya mental begitu. Dia tetap taat. Tuhan berkata, jangan maju. Kalau tadi pengalaman pertama Tuhan kalahkan mereka di Baal Perasim, kan bisa kan dengan pengalaman itu. Tapi Daud tetap punya kebergantungan. Makanya Daud yang ketiga punya mental ketaatan, saudara. Taat, saudara. Saudara, Anda yang sedang bekerja di satu perusahaan atau pekerjaan, saudara, di mana ada pimpinanmu, belajar taat. Taat saja, saudara. Pimpinanmu bilang ikutin karena dia yang punya pekerjaan itu, kecuali Anda yang pimpinannya. Tapi kalau Anda dipimpin, maka Anda ikut saja komandan Anda. Bilang saudara harus ikut, taat, belajar taat. Taat itu saudara baca dari belakang dan dari depan, tetap taat. Makanya tadi saya punya statement, jangan mengerti dulu baru taat, tapi taat dulu baru mengerti. Artinya do it, lakukan. Walaupun saudara nggak mengerti, nanti ujung-ujung baru saudara mengerti. Amin. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saudara tahu bonusnya apa? Daud menang lagi. Waktu Tuhan berkata, engkau mendengar derap langkah bunyi di atas
puncak pohon-pohon kertau, haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah berperang. Dia baru keluar untuk bertempur, berperang. Tuhan sudah bertempur lebih dulu. Tuhan sudah perangi musuh-musuhnya. Sehingga apa? Kita melihat Alkitab berkata, akhirnya Tuhan di depan, sebab Allah telah keluar berperang di depan untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Promosi datang dari Tuhan. Saudara, waktu ada terobosan, dengar baik-baik. Saudara tidak usah cari promosi. Promosi datangnya dari Tuhan. Pengangkatan datang dari Tuhan. Peninggian datang dari Tuhan. Oh saudara, apa yang saudara impikan, oh kemaksuran itu datangnya dari Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudara, jangan kejar namanya promosi. Biarkan promosi datang dari Tuhan. Kalau Tuhan berkenan saudara, Dia akan mengirimkan anugerahnya dari berbagai cara. Walaupun semua jalan tertutup. Tapi beberapa waktu yang lalu, saya judul khotbah berkata, I am the key. Tuhan berkata, aku adalah kunci. Tidak penting siapa yang tutup pintu. Tidak penting siapa yang buka pintu. Tapi yang paling penting siapa yang pegang kunci. Saya ulang, tidak penting siapa yang tutup pintu. Tidak penting siapa yang buka pintu. Tapi yang paling penting siapa yang punya kunci. Saudara, kita punya Tuhan yang punya kunci kemenangan. Kita punya Tuhan yang punya kunci terobosan. Dan saya percaya waktu saudara berani melangkah, saudara berjalan dalam tuntunan Tuhan, saudara berjalan dalam ketaatan, maka dengar baik-baik, kemenangan itu menjadi bagianmu. Yang kedua, kemaksuran Tuhan akan lakukan. Nama Daud hari itu, semua bangsa mengenal Daud. Nama Daud termasyhur sampai hari ini saudara. Orang Israel, kenapa benderanya bintang Daud? Karena mereka mengenal Daud raja yang tidak pernah kalah. Kalau saudara ke Israel, maka saudara lihat di mana-mana benderanya bintang Daud. Orang pakai kalung bintang Daud. Di tembok di mana saja orang tulis ada bintang Daud. Wow, ada kemasyhuran turun temurun. Ini dahsyat dan luar biasa saudara. Bahkan yang berikut Tuhan tambah bonus. Tuhan mendatangkan rasa takut dan harap. Takut kepadanya atas segala bangsa. Rasa takut. Orang dengar nama Daud, orang sudah gemetar. Karena Tuhannya Daud, Tuhan selalu buat kemenangan. Saya berdoa malam ini. Apapun kondisimu, apapun situasimu, apapun masalahmu, saudara, orang mendengar engkau dan berkata, Tuhan telah membuat mujizat yang hebat, Tuhan telah buat perkara yang hebat, Tuhan telah menyertai orang ini, Tuhan telah memberkati orang ini, Tuhan buat terobosan kepada mereka, sehingga rasa takut Tuhan mendatangkan kepada mereka. Dan saudara dengar baik-baik, penghormatan, peninggian itu datang dari Tuhan. Saudara nggak perlu cari penghormatan manusia, itu semua palsu semua. Tapi kalau penghormatan datang dari Tuhan, wow, itu dahsyat. Firman Tuhan berkata, sabarlah hambaku yang setia. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Itu yang saya bisa bagikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat berkat yang kami sudah terima pada malam hari ini. Tuhan Yesus urapi firman ini, supaya setiap kami yang mendengar diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.